Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Didi Haryono. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai flashback di Facebook. Oke, bagi Bapak Ibu yang sudah mempunyai Facebook, silakan login terlebih dahulu ya. Oke, setelah login, di sini kita berada di beranda Facebook. Nah, untuk membuat flashback, kita arahkan melalui jelajahi. Nah, di sini ada halaman ya. Flashback itu dia berupa halaman dari Facebook. Kita klik halamannya. Nah, di sini kita bisa buat halaman. Nah, dia berada di sini ya. Kita buat halaman. Kita buat halaman di sini, kategorinya yaitu bisnis atau merek. Nah, kita mulai. Kemudian di sini kita masukkan nama halamannya. Nama halaman bisa tergantung atau bisa menggunakan produk yang Anda jual. Kita masukkan sini karena saya pakai produk Gilgamat, maka saya masukkan Gilgamat. Kemudian kategorinya di sini dia kesehatan. Kesehatan. Kemudian kita klik tombol lanjutkan. Di sini kita bisa unggah foto profil untuk halaman Facebook kita. Kita masukkan gambarnya. Untuk sampul kita lewati saja. Sampai sini kita sudah berhasil untuk membuat flashback. Nah, ini foto profil yang barusan kita upload tadi sudah muncul ya. Kemudian, nanti di sini bisa Bapak Ibu tambahkan sampul. Nah, sebelumnya didesain dulu sampulnya supaya dia tampilannya menarik. Bisa melalui Photoshop atau melalui Canva atau software desain lainnya. Berikutnya di sini kita akan posting produk kita. Sebagai contoh sini saya sudah mempunyai materinya yang akan diposting. Ini dia postingannya. Nah, biasanya postingannya meliputi judul dari produknya, kemudian harganya, kemudian deskripsi dari produknya. Jadi isi dari deskripsinya bisa
Bapak Ibu tambahkan ya di bawahnya. Kemudian di sini ada komposisi, kemudian ada kandungan, nah ini bisa dirapikan. Kemudian ada khasiat dan kegunaannya. Oke, kemudian bisa kita tambahkan foto atau video. Oke, kita tambahkan lagi. Oke, kemudian kalau serasa sudah cukup, bisa kita kirim. Oke, sampai sini kita sudah selesai untuk mengupload atau memposting produk kita. Oke, ini tadi postingan yang ada di fanspage kita. Oke, di sini bisa kita promosikan. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada tombol warna biru yang bertuliskan promosikan postingan. Di sini ada tombol warna biru yang bertuliskan promosikan postingan. Ini bisa kita klik kalau kita ingin mempromosikan melalui iklan berbayar. Nah, kemudian nanti ada seperti ini. Ini bisa kita pilih saja saya setuju. Oke, ini bisa selesai ya. Pilih aja selesai. Nah, di sini hasil apa yang Anda inginkan dari postingan ini. Jadi di sini ada dua opsi. Dapatkan lebih banyak orang yang menanggapi, mengomentari, dan membagikan. Kemudian opsi yang kedua adalah terhubung dengan pelanggan potensial, atau bisa ngobrol juga melalui pesan ya, pesan chat atau messenger. Oke, di sini bisa kita tambahkan tombol postingan. Biasanya kalau iklan itu di bagian bawahnya dia ada tombolnya. Yang ingin memesan itu bisa klik tombol kirim pesan. Oke, kemudian di bagian bawahnya ini ada pesan sambutan. Bisa kita edit pesan sambutannya di sini. Nah, ini biasanya sudah disediakan oleh Facebook. Oke, tinggal dipilih saja. Nah, ini tampilan previewnya. Sebagai contoh ya, hai Jelly, beritahu bagaimana kami dapat membantu. Kemudian ada yang bisa dibeli, saya minat, bisa minta info lebih lanjut. Kemudian yang terakhir, apa yang sedang populer. Oke, di sini tinggal Bapak Ibu pilih saja mau kata sambutan yang mana atau pesan sambutan yang mana, dan bisa juga diedit ya kata-katanya. Oke, selanjutnya di bawahnya di sini ada pemisah.
pemirsa ini bisa kita edit ya, kita targetkan. Nah, yang pertama adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin di sini tentunya tergantung produknya. Kalau produk Bapak Ibu tentang kosmetik itu lebih banyak arahnya ke perempuan. Kemudian kalau otomotif itu lebih banyak ke laki-laki. Nah, atau bisa juga barang yang bisa dipakai untuk semua jenis kelamin. Nah, tinggal diatur sesuai dengan produk yang Bapak Ibu ingin jual atau target dari barangnya, mau ke semuanya atau hanya salah satu dari laki-laki atau perempuan. Kemudian umurnya ini bisa kita pilih. Biasanya kalau barang yang lumayan agak mahal atau produknya cukup arahnya ke dewasa atau bagian orang yang mapan saja yang bisa membeli, itu bisa kita atur di arah umur 25 sampai dengan 45. Oke, jadi antara umur 25 sampai dengan 45 ini adalah orang yang sudah mapan, maksudnya sudah bekerja dan tentunya sudah berpenghasilan. Kalau dia di bawah umur 25 biasanya masih kuliah atau masih sekolah. Nah, itu biasanya untuk anak-anak ya, itu kan masih minta orang tua untuk biaya belanjanya. Nah, itu lebih baik kita arahkan ke umur yang sudah mapan saja. Oke, kemudian sekarang kita ke lokasi. Nah, di sini kita hapus dulu ya. Oke, di sini kita tambahkan lokasi berdasarkan hasil Google Trend yang sudah kita riset sebelumnya. Yaitu yang pertama adalah Tasikmalaya. Jadi wilayah yang banyak mencari kata kunci Jeligamat itu Tasikmalaya, oke, kemudian yang kedua adalah Batam, kemudian Bekasi, kemudian Tangerang, ya ini kita cari yang 5 besar. Makassar, oke, kemudian bisa kita next. Untuk kota berikutnya yang nomor 6 adalah Depok, kemudian Bandung, kemudian Jakarta, Palembang, oke, kita next lagi. Surabaya, Medan, dan Semarang.
Oke, kemudian kita scroll lagi ke bawah. Di sini ada demografis, minat, dan perilaku. Oke, coba di sini kita jelajahi. Sebagai contoh, perilaku yang suka kesehatan. Jadi pembeli kita yang suka kesehatan, kebugaran dan kesehatan bisa kita tambahkan. Kemudian bisa kita klik saran di sini. Oke, bisa olahraga ya, kita masukkan. Kemudian perawatan diri. Kemudian kita scroll lagi, produk alami. Nah, di sini karena Geligamat adalah produk herbal, bisa kita tambahkan produk alami. Kemudian belanja online. Nah, ini bagi pembeli yang suka belanja online bisa kita masukkan sebagai target kita. Oke, kemudian di sini bisa kita tambahkan yang suka traveling. Oke, traveler. Kemudian bisa juga ini kita arahkan ke pegawai. Oke, pegawai negeri. Kemudian pegawai pemerintahan, kemudian pedagang, oke, itu contoh saja ya. Bisa ditambahkan lebih banyak lagi sesuai dengan produk yang ingin kita targetkan. Dia lebih cocoknya ke peminat apa, demografinya atau perilakunya. Oke, kemudian setelah itu di sini kita bisa melihat untuk ukuran pemirsa yang potensial dari settingan yang sudah kita lakukan tadi mencapai 17 juta orang. Nah, di sini udah lumayan ya. Target kita sudah mencapai 17 juta orang. Oke, ini bisa kita simpan. Oke, kemudian di sini bawahnya ada penempatan otomatis. Oke, ini disarankan. Oke, jadi kita aktifkan saja. Kemudian di sini bawahnya selanjutnya ada pengaturan untuk durasi dan anggaran. Nah, bagi Anda yang ingin promosi iklan lewat Facebook, nah bisa ditentukan berapa hari kita akan promosinya. Bisa 5 hari, seminggu, sebulan. Nah, bisa kita atur di sini. Oke, sebagai contoh di sini kita promosikan 3 hari ya. Oke, di sini ada notifikasi, tingkatkan durasi. Nah, di sini disarankan minimal 4 hari untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke, kita tingkatkan menjadi 5 hari saja. Kemudian di sini akan berakhir tanggal berapa. Nah, di sini bisa kita tentukan tanggalnya. Iklan ini akan berakhir tanggal berapa dan mulainya tanggal berapa. Kemudian di sini ada total anggaran. Nah, total anggarannya bisa kita pilih ya. Mulai dari 100.000, 250.000, 500, 1 juta, atau bisa kita tentukan sendiri anggarannya. Oke,
misalkan di sini 100 atau 250. Oke. Nah, dengan anggaran segini, perkiraan orang yang dijangkau itu mencapai 2100 sampai dengan 6000 orang per hari. Nah, kemudian di bawahnya Anda akan membelanjakan 50.000 per hari. Iklan ini dijalankan selama 5 hari, berakhir pada tanggal 29 Februari 2020. Nah, setelah kita tentukan durasi dan anggarannya, kemudian di sini kita bisa lakukan metode pembayarannya melalui transfer bank ya tentunya. Oke. Ini kita klik promosikan. Oke, kemudian di sini kita bisa memilih melalui kartu kredit atau transfer via BNI. Kemudian nanti bisa kita lanjutkan, misalkan transfer via BNI ya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian tambahkan uang, belanjakan iklan. Oke, di sini kita lanjutkan. Oke, di sini metodenya melalui via bank BNI. Nah, ini sudah ditentukan dari Facebooknya ya, melalui bank BNI. Artinya di sini kita tidak bisa memilih misalkan bank BRI atau bank yang lain, BCA, Mandiri. Itu tidak bisa karena di sini udah sistemnya otomatis. Kalau dia muncul BNI berarti otomatis dia transfernya ke BNI. Kemudian jumlahnya berapa, kemudian kita tinjau pembayaran. Oke, untuk pembayarannya bisa kita klik ini ya, lakukan pembayaran. Oke, di sini akan diproses. Kemudian kita lanjutkan. Nah, setelah itu nanti akan diarahkan ke kode pembayaran. Nah, ini kode pembayarannya. Kemudian di sini ada limitnya ya. Mohon bayar sebelum tanggal 2 bulan 3, tepatnya jam 12:06. Nah, di sini ada instruksinya bagi Bapak Ibu yang masih bingung cara transfernya, ada instruksinya bisa dibaca di sini. Kalau melalui via ATM BNI, nah bisa dibaca. Atau dari ATM lain atau mobil banking, nah bisa dibaca cara-caranya sesuai petunjuk ya. Kalau bank BNI, nah di sini ada kodenya ya, kode banknya 009, kemudian masukkan nomor virtual akun. Nah, virtual akunnya tadi yang ini ya, kode pembayaran. Nah, kita masukkan saja kodenya itu. Oke, begitulah cara setting iklannya di fanspage yang ada di Facebook. Oke, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.